Baru 5 ya, Bu. Anda dalam perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar baik, Pak Guru. Baik-baik aja. Panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita panjatkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai tanda cinta kita kepada beliau dan rasa terima kasih, ungkapan terima kasih kita atas jasa-jasa beliau telah membimbing umat ini untuk berada pada jalan kebenaran. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini, marilah kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, hari ini agenda kita adalah ingin mendengarkan apa? Mendengarkan laporan berkaitan hasil penelusurannya. Ya, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mencoba menggunakan pemahaman yang sudah dimiliki terkait dengan pengenalan jenis kata dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Arab menjadi jenis kata isim, kemudian fi'il, kemudian harf. Ya, kemudian harf masing-masing sudah mendapatkan bagiannya. Kita akan mulai dari pelajaran keberapa, ibu-ibu sekalian, untuk kita telaah bersama. Dari pelajaran ke Pak Adung mulai kedua, Pak Adungnya nggak ada, jadi saya ketiga. Saya lupa Pak, bikin Pak. Saya ke-6. Terus ketiga. Baik. Ya, kita mulai dengan bagian jatah dari Bu Ros ya. Kita akan lihat bersama apa. Baik, mari kita amati ya, Ibu Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu-ibu ini, kita pelajaran ketiga adalah judulnya Ya Ayyuhal Kafirun. Ya. Silakan, kita mau tuntaskan atau per halaman gitu ya. Bu Ros satu halaman, kemudian berikutnya itu satu halaman, kemudian berikutnya satu halaman, kemudian berikutnya satu halaman. Mungkin begitu cara kita sehingga kita bolak-balik, tapi pemerataannya berasa karena semua akan menyampaikan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan jenis kata isim, fiil, dan harf. Ya, silakan Bu Ros, per baris bisa dimulai. Nggak boleh tanya ya Pak Guru. Nggak boleh tanya. Ya boleh. Laporan dulu ya Pak Guru. Nanti nanya, tapi sekarang mah itu. Sekarang disampaikan saya dulu apa yang bisa dipahami. Kemudian nanti kalau ada yang tak terpahami ya baru kita diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun. Ya itu isim. Ayyuha isim. Al-kafirun isim. Iya, baik. Coba Bu Ros. Ketika kita mengatakan wahai, kita bisa langsung terbayang nggak? Apa wujudnya, apa rupanya, apa warnanya, apa bentuknya gitu. Kita mengatakan wahai, ya gitu. Enggak kebayang. Ya, jadi kalau begitu kecenderungannya itu nggak isim kalau begitu. Oh, huruf, iya.
Dan bukan huruf juga karena itu kan dua itu. Itu bukan Iya. huruf lagi, itu udah satu kata itu. Jadi gimana? Ya, itu udah satu kata, bukan huruf lagi levelnya. Itu Ya, namanya kata harf. Gitu. harf. Itu namanya kata harf. Begitu juga halnya dengan ayuha. Ayuha. Jadi untuk mengeceknya, walaupun kita bisa jadi keliru, kan? Walaupun bisa jadi kita keliru menurut orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, monggo saja, silakan kan. Namanya kita bukan target terakhirnya itu bukan soal salah benar, tapi yang terpenting adalah kita mencoba menggunakan kemampuan yang kita miliki. Oke, berikutnya silakan. La ilaha illallah. La itu harf. Ilah isim. Ilah harf. Allah isim. Oke, berikutnya, baris berikutnya. Ilaha illallah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. La harf. Ilah isim. Ilah harf. Huwa isim. Ar-Rahman isim. Ar-Rahim isim. Iya, oke, bagus. Oke, berikutnya masih di halaman yang sama. La ilaha illahu. La harf. Ilah isim. Illa harf. Huwa isim. Iya, berikutnya. 'Allamallahul insana ma lam ya'lam. 'Allama fi'il. Allah isim. Al-insan isim. Isim. Ma isim. La harf. Ya'lam fi'il. Sudah Pak Guru. Ya, bagus. Baris berikutnya. Al-Qur'an yu'allimul insana ma lam ya'lam. Al-Qur'an isim. Yu'allimu fi'il. Al-insan isim. Ma isim. La harf. Ya'lamu fi'il. Iya, oke, bagus. Berikutnya. 'Allamallahul insana ma lam ya'lam. 'Allama fi'il. Allahu isim. Al-insan isim. Ma isim. Lam harf. Ya'lam fi'il. Oke, bagus. Yang terakhir, baris terakhir. Allahu alimun bima lam ya'lam al-insan. Allah isim. Alim isim. Bima ada dua kata. Bi harf. Ma isim. Lam harf. Ya'lam fi'il. Al-insan isim. Iya, oke, bagus. Iya, bagus. Gampang kan? Ya, Gampang kan? Iya. Nggak usah belajar bertahun-tahun ini mah udah. Ya, satu kali, dua kali ketemu mah udah bisa. Gitu. Insya Allah. Kalau yang ini mudah-mudahan Insya Allah bisa kayak tadi. Tapi kalau yang lain belum tahu. Ya, yang lain nanti kita lihat. Baik, silakan. Silakan Bu Yuni. Ini ya Pak Guru ya, Ar-Rahman ya? Ya, baik. Iya. Pelajaran berapa, Bu Ros? Pelajaran 5, Bu, latihannya. Pelajaran 5 pada bagian latihannya. Untuk saya pelajaran berapa? Berisik banget Pak Guru di sini. Ar-Rahman, isim. Terus? Isim Al-Mustaqim ya Pak Guru ya? Ya. Al-Mustaqim isim. Ya.
Isim pokok al-akbar, isim pokok nama ya Pak Guru ya namanya ya. Nama apa? Nama siapa? Nama isim pokok iya isim pokok ini isim Ya, itu nama siapa atau nama apa gitu. nama Allah besar. Sifat. Kalau Allah namanya Allah aja. Kalau Allah namanya Allah aja. Isim sifat Pak Guru besar. Yang kalau itu namanya sifat. Gitu. Kalau namanya ya Allah saja namanya. Ya, Berarti berikutnya. isim pokok sifat Pak Guru. Ya, Terus khairil maghdubi alaihim ya Pak Guru ya. ya, Satu-satu apa gimana Pak Guru? betul. Satu kata, jenisnya satu. Iya. Khairi isim pokok sifat. Al-mustaqim isim pokok sifat. Alaihim isim juga Pak Guru. Ya, Terus al-alam isim iya. sifat pokok Oke. sifat. Baik. Terus Ya, satu baris ya, satu baris. Goir itu Ibu kebayang itu bentuknya, rupanya, warnanya, rasanya, kebayang nggak? apa ya? Khair itu Kebayang nggak? ya, Rupanya, warnanya, sifatnya gitu ya. Tingkah polahnya, kebayang nggak? oh iya tidak ya Pak Guru. Berarti dia masuk huruf ya Pak Guru ya. Ya, begitu cara kita untuk memudahkan kita di dalam mengenali ya. Dalam mengenali. Alaihim itu dugaannya berapa kata alaihim? Ala amahim. Itu kan berarti masing-masing ada jenisnya masing-masing. Jadi nggak bisa diborong gitu, nggak bisa diborong gitu. Jadi Ya, harus dispesifikkan. Kalau Allah dengan him, Allah itu jenisnya apa, him itu jenisnya apa, begitu. Iya Pak Guru. Ala itu jadi huruf ya Pak Guru ya. Him itu jadi isim tambahan domir. Iya, oke. Bagus. Gampang kan, Bu Yun? Iya Pak Guru. Kecuali dalam hal tadi ya, dalam hal tadi untuk mengenali lebih dalam terkait dengan harf dan isim, bagaimana usaha kita untuk mengenali lebih lanjut. Kemudian yang kedua, ini ilmu potongnya. Ya, ilmu potong yang perlu diingat bahwa satu potong itu belum tentu satu kata. Implikasinya kalau lebih dari satu kata, maka nanti implikasinya jenisnya juga, identitas jenis kata itu juga akan lebih dari satu. Dua, Oke, saya geser sedikit ini. baris pertama. Baris pertama, ya min arkani sholah. Min itu harf, kemudian arkani itu fiil, terus sholah masdar, kemudian huwa. Ya, itu dulu. Satu baris aja. Ya, secara kuantitas ya tentu kita nggak cukup ya waktu kita untuk mendengarkan semua hasil analisisnya. Yang penting adalah kualitasnya. Ya, yang pertama tadi min jenisnya. Jadi kalau karena sekarang kita sedang bicara tentang jenis, jadi yang muncul pertama kali dalam pikiran kita adalah ini isim atau fiil atau harf, itu dulu. Soal lain jika dianggap perlu baru kita lanjutkan. Yang pertama adalah min, jenisnya Harf. Oke, bagus. Yang kedua adalah arkan, jenisnya
fiil. Bagus. Yang ketiga adalah as-shalah, jenisnya Itu fiil juga, oke, masdar. bagus. Itu yang saya bilang tadi, Bu Nur. Jangan dipikirin Ya. yang lain dulu. Ibu terlalu banyak mikir nanti asal tabuknya naik. Enggak juga sih Pak Guru, ya. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Seperti Enggak biasa, ada. saya akan memandu ya. Saya akan memandu dari satu tahap ke tahap yang lain. Ya tinggal Iya. Ibu ini aja nih. Ibaratnya saya udah punya nih. Saya udah tahu nih nanti Pak Guru mau minta apa. Saya udah siapkan ini. Begitu dia bilang minta, baru dikasih. Beda ceritanya. Saya belum ngasih, saya belum minta, Ibu udah kasih gitu. Seolah-olah Iya. ini pura-pura aja dia nih, pura-pura aja udah tahu kok dia bakal minta ini. Ntar dulu. Gitu. Iya Pak Baik, Guru. yang pertama tadi adalah harf, gitu ya. Iya. Ya, yang kedua adalah fiil, yang ketiga juga adalah Iya. fiil, gitu ya. Iya. Masdar. Nah, baru sekarang kita akan lanjutkan diskusinya pada saat ini. Nah, untuk mengenali fiil kita tanya ke siapa, Bu? Putri. Iya, bagus ya. Untuk arkan, U-nya yang pertama apa? Maksud apa Pak Guru? Lupa dia. Ya, jadi kita dulu pernah waktu. belajar ke Bapak untuk Waktu. sebuah Pelaku. kata itu kategorinya fiil atau tidak, kita Iya. pakai Putri. Iya. Fiil pertama menunjukkan makna Perbuatan. Kemudian yang kedua ada adalah pelaku. waktu, Kemudian yang waktu. ketiga adalah pelaku. Iya. Ingat sekarang? Iya. Oke, mari kita pakai ilmu kita. Arkan itu perbuatannya apa? Dia ruku ya. Perbuatannya apa? Dia arkana itu ruku, bagian dari ruku. Bukan. Perbuatannya apa? Ngapain gitu loh. ruku. Ketika kita mengatakan arkan, itu yang terbayang ngapain? Ruku. Orangnya Itu ruku sedang. Kalau Iya. ruku ini arkan, Bu. Kata arkan. Arkan bukan ruku, tapi arkan. Rokaat. Oh, arkan itu rakaat ya. Bagian ya, bagian. Ya, itu kan maknanya itu kan beberapa rukun, beberapa bagian sholat kan dulu gitu maknanya. Iya. Ketika mengatakan bagian, Ibu ngebayanginya perbuatannya apa itu? Oh, perbuatannya dia sedang bagian dari sholat, maksudnya bagian rukun sholat. Perbuatannya apa? Perbuatannya? Atau bahasa lainnya kata kerjanya apa? Kalau agak susah dipahami perbuatan. Apa sih kata kerjanya ketika kita mengatakan arkan? Oh, bukan fiil, berarti dia bukan fiil ya, nggak ada perbuatannya. Itu bukan perbuatan, bagian ya, rukun. Itu dia yang saya sebut pelan-pelan aja. Tapi coba kita cek lagi ya. Kalau ini adalah fiil, dia fiil apa? Madin apa mudhari apa amr? Bukan Pak Guru. Bukan. Kalau tadi waktu Ibu pikir itu fiil kan ke sana lanjutannya. Itu madin apa mudhari apa amr tadi? Arkan dari bagian. Enggak kepikir sampai ke situ tadi waktu mengatakan itu fiil. Enggak. Maka itu saya pertanyaan yang sama juga. Kalau as-sholat kelihatan nggak perbuatannya? Kelihatan sholat. Nah sekarang waktunya sudah sedang ada. Kalau sholat as-sholat ya berarti kalau dari lampau sudah mengerjakan. Berarti madin. Dugaan Ibu ini madin. Ya. Oke, bagus. Apa cirinya itu fi'il madin? Fi'il madin cirinya AA. Aba Ibu melihat AA-nya? Sholat. Ini apa Ibu melihat shot itu pertama? Bukan, lam. Yang pertama apa? Lam. Sebelum lam apa? Hamzah. Itu ada di fiil. Hamzah dan lam ada di fiil. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Berarti itu prediksinya juga masih salah. kuat gitu ya. Yang teliti. Ya, gitu. masdar nih. Jadi ketika kita melihat itu karena terlalu banyak yang dipikirkan ya. Terlalu banyak yang dipikirkan. Ketika kita mengatakan alif lam atau kita mengatakan hamzah lam, itu enggak ada di fiil madin, enggak ada di fiil mudhari, enggak ada di fiil amr.
Karena dia itu menjadi penciri isim. Gitu. Gitu ya? Ya. Ya, bagus. Jadi saran yang pertama adalah jangan terlalu banyak yang dipikirkan. Iya. Kalaupun banyak, berpikirnya bertahap. Kalau ibu nanti sudah bisa berpikir secara bertahap, itu memungkinkan ibu kemudian menggantikan posisi saya, ngajarin orang yang mau tahu gitu. Amin, Pak Guru. Karena udah tahu ini TikToknya dari ini ke sini ke sini ke sini ke sini itu yang kita menurut metodologinya itu sudah itu yang kita sebut dengan gradasinya itu jelas, grade-nya itu kemana dari kemana kemudian selanjutnya kemana. Oke, silahkan berikutnya. Wah, ini isim domir. Ya. Yakumu fiil mudhari. Ya. Iya, isim domir. Takumu ini juga apa? Fiil mudhari. Ya. Wa juga isim domir. Yarka'u fiil mudhari. Huwa juga sama isim domir. Yakumu juga fiil mudhari. Ya. Minal ini harf. Ruku, Ya. Ruku ini masdar ini, masdar. Maksudnya apa tuh dibilang fiil? Kata isim ini masdar, isim masdar ya, masdar. Jadi yang pertama kali muncul itu Bu, yang biar terjelas strukturnya ya. Yang pertama kali muncul itu isim atau fiil atau harf. Yang lain nanti dulu gitu. Oh iya. Berarti bukan kalau masdar apa isim juga Pak Guru? Kan bisa jadi isim. Enggak tanya dulu kalau Mas. Pokoknya bunyi aja dulu. Isim atau fiil atau harf itu aja dulu yang dibunyikan. Oh iya. Berarti huwa isim domir, yakulu fiil, min arf, ruku isim. Kemudian huwa juga domir, isim domir, yajlisu fiil. Sudah Pak Guru lagi? Iya, yajlisu. Sudah? Yang di atasnya udah? Sudah? Oh, belum. Huwa isim domir, yasjudu fiil. Iya, baik begitu. Jadi yang pertama sebenarnya supaya kita jelas ya di mana posisi kita, cukup ucapkan satu kata aja dulu, isim atau fiil atau harf. Iya. Itu aja dulu, isim atau fiil atau harf. Iya. Kalau kita mengatakan isim domir itu indikasi bukan karena kita pahami ini adalah isim, tapi indikasi bahwa dulu kita pernah dikenalkan oleh seseorang bahwa ini isim domir. Itu kalau kita mengatakan langsung isim domir gitu. Itu artinya bahwa kita dulu pernah berkenalan dengan ini diperkenalkan sebagai isim domir. Bukan kita karena kita tidak menggambarkan bahwa kita paham ini adalah isim yang mana dia, nah itu bukan ke sana arahnya kalau kita menyebut langsung satu paket tersebut. Beda kalau ceritanya tadi, kalau Bu Yuni mengatakan isim, pokok, itu kan memang gaya kita belajar di sini. Isim pokok, isim tambahan. Itu tuh cara kita belajar di sini. Pertama kita kenali isim, lalu kita bagi menjadi dua, ada yang pokok, ada yang tambahan. Tapi kalau sejak awal mengatakan isim domir, itu menunjukkan bahwa dulu kita pernah belajar dan diperkenalkan ini namanya isim domir. Gitu. Sama dengan mengatakan isim isyarah, sama dengan mengatakan isim mausul, itu udah jadi satu nama kalau itu diperkenalkan, bukan sebagai ilmu ini adalah isim, lalu ini masuk dalam kategori ini. Memang ya pesan pertama ya, cinta pertama susah terlupa. Yang pertama susah terlupa. Isim tambahan ya, isim tambahan ya. Iya Pak Guru. Kita lanjutkan berikutnya, silahkan. Ini banyak nih, jadi Ibu punya. Ini panjang banget. Ya, silakan. Alimna berarti kalau ini fiil ya, ini fiil madi, alama ini nanya isim, fiil ini fiil, alim
Terus nanya isim tambahan domir. Terus arkana isim, sekolah juga isim, minha, min, arfha juga isim tambahan domir. Ya, oke, bagus. Berikutnya, Ruku, ruku berarti isim, wal kiamu ini al-qiyamah ini isim, minal arfu ruku isim, wasujud juga apa nih? Ya kan sujud berarti as-sujud fiil ya, fiil as-sujud wal julus fiil amar ya. Sujud apa ya? Isim ini isim baina di antara, berarti isim sajudatain, di antara dua sujud, itu fiil. oke, bagus ya. Pertama, yang berbeda dengan apa yang biasa kita pelajari adalah kita sering ya mengatakan bahwa satu potong belum tentu satu kata. Itu yang pertama. Satu potong belum tentu satu kata. Kemudian yang kedua, masih terasa efek belajar lama ketika Ibu mungkin dulu pernah belajar dan teorinya fiil adalah kata kerja. Itu masih terasa itu jejak-jejaknya. Ketika dulu Ibu belajar dan ilmu dari ustaznya, fiil adalah kata kerja. Dari mana saya menduga itu? Di mana saya menduga itu? Saya mencoba membaca dan kita cari solusinya. Yang pertama adalah wal qiyam. Ibu menyebutnya satu jenis. Dua guru itu waknya harfu. Ya, ini setelah kita ingatkan ini. Ini setelah kita ingatkan, ini artinya bahwa ingatan lama kita cenderung masih punya pengaruh bahwa dulu kita biasa begitu lihat satu potong seolah-olah itu satu kata. Ya. Realitanya kan berbeda-beda ya, bahwa wal qiyam ini adalah dua gitu. Ada wa dan ada al qiyam. Sehingga masing-masing nanti bisa kita pahami jenisnya apa. Nah, kemudian yang kedua begitu juga hanya dengan kata wasujud. Tadi saya melihat ada jejak fiil adalah kata kerja karena Ibu kemudian mencoba memikirkan sujud apa ya, sujud apa. Wah, lalu Ibu mengatakan sujud itu kan perbuatan. Sujud itu kan kata kerja. Lalu kemudian Ibu mengatakan bahwa sujud itu adalah bukan fiil. isim juga Mas. Nah, itu dia. Itu dia. Karena ini memang kelihatannya ini lebih dominan di dalam pikiran Ibu. Fiil adalah kata kerja. Soalnya kalau kita mau pakai ilmu terbaru, ilmu putri, kan nggak ketemu itu. Iya. Betul nggak? Nggak ketemu kan? Kalau kita Iya, betul Pak Guru. Bahwa sujud itu adalah kata kerja, itu yang pertama. Ya, perbuatan kan. Tapi kalau pertanyaannya adalah ini menunjukkan waktu lampau atau sekarang atau sedang nih. Kan? Nggak. Itu sama dengan pertanyaan itu madin apa mudori gitu ya. Madin apa mudori apa amar gitu. Itu nggak ketemu nih ya, untuk as-sujud ini. Begitu juga halnya bahwa siapa yang sujud ya, indikasi ininya, indikasi pelakunya ya, kita sebut dengan mengindikasikan pelaku. Siapa yang sujud? Apakah saya, apakah kamu, apakah kita yang akan kita lacak dari apa? Keberadaan tanda-tanda yang mengisyaratkan suatu domir. Tapi saya bisa memahami apa yang Ibu hadapi sehingga kemudian ada prediksi yang seperti itu. Karena itulah saya mencoba untuk mengambil jalan lain ya, yaitu dengan tidak serta-merta kalau belajar
fiil adalah kata kerja. Tidak serta-merta saya akan mengatakan isim adalah kata benda. Lalu harf itu kata apa? Coba apa itu? Bahasa Indonesia kita mau katakan begitu. Isim adalah kata benda. Fiil adalah kata kerja. Lalu harf itu kata apa? Iya. Masa ada kata huruf, itu kan sama dengan berkata bahwa ini adalah janda yang nggak pernah kawin gitu. Karena kalau dia mengatakan huruf itu artinya belum kawin. Tapi kalau dia mengatakan kata itu artinya dia sudah kawin. Karena namanya kata itu adalah dalam bahasa Indonesia perkawinan antara beberapa huruf. Baik, itu beberapa hal yang mudah-mudahan ini bisa menguatkan kembali arus baru. Walaupun saya merasakan betapa beratnya kalau kita punya ilmu seperti ini, karena kita hampir 99% guru-guru kita punya kebiasaan mengatakan fiil adalah kata kerja, isim adalah kata benda. Jadi hanya perlu kehati-hatian saja. Jadi gini ya Pak Guru, wah ini harf, terus kiam ini isim, ini arf, isim, harf, isim, harf, isim. Ya, di sini nggak ada fiil nih di baris yang kedua. Nggak ada karena masdar semua kayaknya nih. Ya, gitu. Masdar itu kan kecenderungannya masdar itu kan kata kerja tuh. Kita kan mengatakan masdar itu kata kerja, tapi dia bukan jadinya fiil gitu. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Tapi kita tidak kemudian memasukkan dia, orang Arab tidak memasukkan dia, masdar itu ke dalam kategori fiil. Maka menjadi resiko kalau kita punya ilmu, fiil adalah kata kerja. Sehingga nanti semua masdar akan diduga sebagai fiil. Oke, itu dari Bu Nursia, sudah beberapa contoh. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil telaah kajian dari Bu Dian Firdianti terkait dengan isim, fiil, dan harf. Ini yang ke latihan untuk saya Pak Guru. Iya, betul. Itu ini pelajaran 7. Iya. Ini dia pelajaran yang ke-7. Cuman kalau pelajaran 7 di bagian awal kan sudah diberitahu ini madin, ini mudhari, ini amr. Jadi untuk bagian ini tidak dilakukan. Jadi kajian karena ini sudah pemberitahuan. Maka kita coba ambil bagian latihan. Bagian latihan. Nggak ada kan Pak Guru latihannya? Ini lihat di layar, silakan. Lihat di layar aja, Bu. Yang di layar aja ya. Iya. Baik. Tenang-tenang Bu. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirin isim, allazi isim, isim, asobat hum, fiil, hum, isim, musibatun, fiil, qalu, fiil, inna, isim, lillah, isim, wa. Ya, baik, satu baris dulu ya. Oh iya. Satu baris dulu ya. Iya. As-sabirin tadi isim ya. Iya, Pak Guru. Alladzina juga isim ya. Isim. Idza juga isim ya. Iya. Idza itu apa maknanya, Bu? Jika. Iya. Apa terlihat itu wujudnya seperti apa jika itu? Kira-kira kita mau beli jika, ke toko apa kita kalau kita mau beli jika? Masuk harf Pak Guru. Cepat banget itunya. Cepat banget. Langsung begitu. Tapi ibu-ibu bapak yang lain itu bagus loh itunya. Pertanyaan seperti itu ya ketika mau mengenal ya. Salah satu cara kita. Ya, sehingga saya mengatakan mengenali semua jenis kata dalam bahasa Arab itu akan gampang semua.
Kalau fiil kan kita biasa ya. Kalau fiil madin berarti fiil madin iji siji sudah terjadi berubah di kiri. Ada apa di kiri madin? Tati tutumna, wow, ada di sebelah kiri. Itu aja. Kemudian kalau untuk fiil yang kedua yang kita sebut dengan mudhari, itu kan atayana, waunun, gitu. Ingat aja. Atin, ingat Nita, ingat Anita, ingat Yayatna, apa aja lah gitu ya. Kemudian kalau amar kan ada penandanya semua gitu kalau mengenali fiil. Kalau kita sudah kenal fiil, kita sudah kenal isim, ada yang tidak cocok, nah itulah namanya jadi har. Kalau isim, kemudian penandanya ya diawali dengan alif lam itu biasa, diakhiri dengan tak marbutoh itu biasa, kemudian di akhirnya ada tanwin itu biasa, akhirnya kasroh itu juga biasa, ada penanda-penanda itu yang bisa kita gunakan, itu ya. Asobat hum tadi bagaimana? Fi'il madi. Hum isim. Ya, bagus. Musibah tadi apa? Musibah, musibatun itu masdar. Jadi isim. Tadi fiil kan tadi ya? Ya. Tadi fiil. Oke, berikutnya qalu. Qalu fi'il. Iya, bagus. Inna, ingat itu ada berapa kata? Inna 2. Iya, berarti akan ada 2 itu. Akan ada 2 jenis di situ. Jenis Inna, pertama apa? Inna itu harf atau isim yang non juga isim domair. Jadi di sini ada berapa jenis di sini inna? Inna itu inna sama nun. Ada inna sama nun. Oke, baik. Ada maaf tulisannya kita itu dulu. Nah gitu kan dengan na gitu. Kalau digabung jadi inna. Oke. Yang pertama jenisnya Harf. iya, yang kedua isim domair. Ya, kan gitu. Nah, kan keren gitu. Nanti itu Ibu Bapak sekalian ya, Ibu-ibu sekalian. Nanti kalau ini sudah ya, kalau ini sudah terpahami dan Ibu sekalian semangatnya masih kuat, waktunya masih memungkinkan, nanti akan sampai pada pembahasan itu yang kita sebut dengan level 4. Ini posisinya disebut apa, ini posisinya disebut apa, ini posisinya disebut apa, itu akan sampai ke sana nanti. Kalau kita lanjut terus sabar dan itu ya, sabar dan kita tekun di dalam menekuninya. Ya, cuman kalau belajar ini ya ini kan keterampilan sebenarnya. Tidak cocok kalau hanya sekedar dengar, kemudian terlewat, kita nggak mengucap, kita nggak menerka, kita nggak menebak, dan sebagainya. Oke, berikutnya silahkan Bu Suryanti. Lillah isim wa harf inna tadi harf dan nun domair, isim domair, ilai isim, rojiun isim, rojiun isim masdar, walillah wa harf lillah Allah isim, ghaib isim, as-samawat isim. Ya, oke, bagus. Kita lihat ya apa yang tadi Ibu bisa prediksi. Ini tadi Ibu menduga 1 apa lebih dari 1? Lebih dari 1. Berapa pastinya?
lam amalillah. Berapa pastinya kalau lebih dari satu? 2. Iya, yang pertama apa? Lam. Yang kedua? Allah. Allah. Bagus. Yang pertama jenisnya? Jenisnya harf. Yang kedua? Isim. Nah, begitu. Begitu. Cuman kan kita orang Indonesia kan nggak biasa begitu, Pak Guru. Kenapa? Orang Indonesia ya begitu ya, satu kata sama satu potong aja biasa begitu. Ini orang Arab kok hemat banget nih, orang Arab hemat banget. Kurang teliti, Pak Guru. Oke, bagus. Ya, itu kita bisa menyadari itu. Dan alhamdulillah kita punya kesempatan untuk menyadari dan memperbaiki. Ini tadi Ibu duga berapa kata? Ilaihi itu 2. Iya, bagus. Yang pertama apa? Ilai. Yang kedua? Hi. Iya, yang pertama jenisnya? Isim. Bagus. Yang kedua? Yang keduanya domair. Isim domair. Jawab sekali aja, Bu, biar jangan terlalu banyak ya. Jawab sekali aja. Isim. Bagus. Maka itu jadi modal gitu. Yang pertama tadi ila itu Ibu menduganya isim ya? Iya. Apa maknanya ila? Ila kepada. Bisa kita beli di toko apa itu sih kepada itu? Apa Ibu lihat warnanya apa itu kepada, bentuknya gimana itu kepada, sifatnya gimana itu kepada? Ya, half dong Pak Guru. Ini artinya apa Ibu, Bapak sekalian? Ini nggak menarik ya mengenali jenis kata ini kalau kita nggak lewat dulu itu. Kalau kita tidak memahami makna gitu. Gimana sih ceritanya gitu ya? Kalau kita nggak paham makna, nggak paham arti, udah langsung tebak aja. Untuk apa juga sih gitu? Untuk apa juga sih tahu ini isim fi'il hal kalau kita nggak tahu artinya? Aneh aja rasanya begitu. Mengenal isim, mengenal fi'il mana harf, tapi begitu apa sih maksudnya itu? Apa sih maksudnya itu? Oke. Roji'un tadi dugaan Ibu isim yang mana tadi? Isim isim yang masdar. Baik. Apa terlihat di situ ada tanda bahwa itu masuk kategori masdar? Alif di huruf kedua. Ada alif. Kalau itu masdar itu alif di urutan kedua? Iya. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain, kalau alif urutan kedua itu ilmu kita apa? Sifat. Bu Anda nggak cukup cuma denger aja langsung. Sifat. Capek Pak Guru, jadi nyimak aja capek. baru datang. Ya, sifat. Ini sifat itu. Oh, ini sifat. Iya, kalau masdar pakai al. Sifat juga bisa karena kalau ada alif lam itu atau hamzah lam itu kan ilmunya adalah penanda isim. Isim itu bisa sifat, isim itu bisa juga masdar. Begitu. Masdar. Iya, Pak Guru. Oke, lebihnya itu sudah tadi oke. Satu baris lagi Bu Dian, Bu Firianti. Walillah ghaibus samawati. Sudah tadi. Bawah ini kan walillah ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'un. Ya, silakan. Walillah wa itu harf. Ini dulu Kak, kelihatan. Lam itu lam itu isim, billah illah itu isim, ghaibu isim, samawat isim, wal ardi isim, wa harf ilaihi isim domair sama isim harf yurja'un fi'il mudhari.
Sudah Pak Guru atau Dikit masih lagi, dikit lagi. Al-amru kulluhu fa'budhu. Al-amru itu amar isim. Kulluhu hu-nya isim. Fa'budu harf a'budu. A'bud itu fi'il. A'bud itu fi'il. Hu itu isim domair. Iya. Oke, bagus. Baik, mari kita lihat ya. Walillahi tadi Ibu menduga berapa kata? 3. Yang pertama jenisnya, Wa harf yang kedua jenisnya. lam harf juga. Iya. Yang ketiga. Allah itu isim. Iya. Ini kelihatannya lebih berhati-hati daripada yang tadi. Kalau tadi li isim katanya. Kalau tadi li itu isim. Oke, baik. Wal ardi dugaannya berapa? Wa harf ardi isim. Ya, bagus. Wa ilahi dugaannya berapa? 3. Yang pertama, Wa harf ya, ilai harf ya, isim domair. iya, isim aja gitu. Berikutnya, Ya, ya, makin hati-hati kelihatannya. Berikutnya, kulluhu dugaannya berapa? Kulluhu 2. Ya, yang pertama, Kullu yang kedua, hu ya, yang pertama jenisnya, isim. yang kedua, Hu isim juga. ya, baik. Yang pertama tadi apa maknanya? Kullu. Kullu masing-masing. Iya. Itu kelihatan bentuknya. Enggak, berarti ini harf ya. Iya. Oke. Yang terakhir, itu ada berapa dugaan Ibu? Ada 3. Yang kedua apa, Bu? Bud. Bagus. Kelihatannya lebih berhati-hati. Tadi abud. Tadi abud. Sekarang ubud. Tadi wanabut. Kelihatannya semakin berhati-hati ya. Tadi tinggal melihat tadi ada sesuatu yang perlu diketahui. Belajar dari kesalahan, Pak Guru. Alhamdulillah. Iya, Tapi saya bagus. nggak bagus juga saya. Kenapa saya fokus pada bagian yang ada masalah ya? Mestinya saya juga nanya yang lain. Tapi karena waktu kita yang terbatas, begitu. ya, karena waktu yang terbatas, jadi saya tidak menanyakan semua. Fokus kepada hal-hal yang bisa dibenahi lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih Bu Firyanti. Ini membanggakan sekali ibu-ibu semua. Ya, ini memang kalau persoalan ketelitian ya itu tidak datang sekali 2 kali, itu tuh butuh beberapa kali untuk latihan. Baik, silakan. Ya. At-tahiyyatul mubarakat. At-tahiyyat isim. Al-mubarakat isim. As-salawatut thayyibatu lillah. As-salawat isim. At-thayyibat isim. Harf. Allah isim. Oke. Berikutnya. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalam isim. Ala harf. Ka isim. Ayuha harf. An-nabi isim. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa harf. Rahmah isim. Allah isim. Wa harf. Barakatuh. Barokat isim. Hunya isim. Oke, lancar aja ya. Assalamu alayna. Assalam isim. Ala harf. Na
isim. Wa isim. Wa harf. Ala harf. Ibadi isim. Allah isim. As-salihin isim. Ashhadu fi'il. An harf. La harf. Ila isim. Illa harf. Allah isim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa harf. Ashhadu isim. Anna harf. Muhammadan isim. Rasulullah, Rasul isim, Allah isim. Iya. Rata-rata kebanyakan adalah isim. Sehingga wa asyhadu tadi Ini fiil. ya, tadi kasihkannya isim, asyhadu juga ikut jadi isim. Fiil. Iya, bagus ya. Baik, silakan. Sekarang kita coba telaah untuk pelajaran yang ke-9. Silahkan. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza isim. Jaa fi'il. Nasr pertolongan. Pertolongan isim. Allah isim. Wal fath wa-nya harf. Al fath isim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa harf ra'ai fi'il. Tanya domir isim. An-nasa isim. Yadkhuluna fi'il. Fi-nya harf. Oke, bagus. Bagus. Ini makhrajnya bagus ini. Bening kedengaran suaranya. Bening kedengaran. Alhamdulillah. Idza, ini apa ini idza? Idza apabila berarti jika harf apa isim, saya bingung tuh Pak antara Ya, harf dan makanya isim. tanya nih. Kira-kira bisa pesen idza nggak? Tolong kirimkan gitu. Kalau pizza bisa nih. Kalau pizza harf, bisa. Iya enggak harf berarti Pak. Harf. Itu aja ngeceknya gitu ya nanti. Iya. Dengan Iya Ibu, betul. Bapak nanti Iya. pada waktu mengerjakan ujian kan nanti bisa ini. Tapi ini Iya, modal itu ya. Untuk Iya. harf itu begini cara ininya ya. Kalau tidak mengerti artinya, kita Iya. ilustrasikan namanya harf itu orang yang modalnya harapan itu dapatnya kecil-kecil. Oh. Kalau kita lihat secara umum, harf itu maksimal 3. Iya. Ya, lihat aja ya yang jadi 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kadang-kadang 2 kelihatan kayak 1 gitu dia. Untuk Iya. karakternya begitu. Dari segi bentuk ya. Ya, kenapa kita menghubungkannya dengan bentuk? Karena bahasa itu kan ada 2 secara dasar ya, bahwa minimal ya bentuk dan makna. Makna dan bentuk itu modal dasar dalam memahami suatu bahasa. Iya, Pak. Itu ya untuk kata idza, dan tadi bagus itu analisisnya untuk nasr itu adalah isim, dan ra'aita, anas dan sebagainya juga bagus ya. Kecuali itu idza tadi yang masih Makasih, Pak. kalau dia bisa kan begitu. Kita tahu, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita rasakan, kita tahu sifatnya ya. Kita tahu sifatnya. Kita tahu itu karakter dari isim yang seperti itu. Iya. Oke, baik. Yang berikutnya di ayat yang kedua ya, sisa 2 baris kedua dari ayat itu dan sampai terakhir. Iya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa harf
ro'ai fi'il ta mudor isim apa maksudnya? Ta itu kan domir. Anas isim yadkhuluna. Fi'il fi harf din isim Allah isim afwaja fi'il. Udah Pak Guru. Oke. Itu afwajan fiil apa? Afwaja fi'il madin. Cirinya apa? A'ah. Huruf terakhirnya apa itu? Huruf terakhirnya ja. Ada lagi kan sesudah ja ada kan? Alif. Alif ya. Iya, ada barisnya enggak itu alif? Panjang menandakan panjang aja, Pak. Yang panjang bukan alifnya yang panjang. Janya yang panjang. Itu kalau di wakaf gitu. Tapi itu kan bunyinya jan. Ja. Itu kan namanya tanwin. Tanwin Iya. itu tidak ada di dalam fiil. Tanwin itu ada di isim. Oh gitu. Jadi ja-nya itu isim. Jan ya. Jadi ada bunyi jan di akhir itu. Jan, jin, jun, an, in, un itu penanda isim. Artinya coba artinya apa? Artinya? Pertolongan yang dinilai agama afwaja ro'aitan nas dan manusia apa sih? Waro'ait. Lihat di bawahnya ada kan biasa di bagian bawahnya itu ada. Iya Pak. Dan kamu melihat manusia. Ini kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ya. Berbondong-bondong itu kemana itu berbondong-bondong? Berbondong-bondong afwaja. Iya, itu kan lebih cocok itu menjelaskan sifat dia. Oh iya. Iya Pak. Nanti kalau itu dilanjut sebagai fiil, gitu ya, lanjut sebagai fiil, itu ya tadi AA itu kurang cocok karena huruf terakhirnya itu adalah alif. Alif itu tidak pernah ada barisnya. Gitu. Barisnya, ada baris. Iya. Karena kalau ada barisnya itu nanti jadinya hamzah. Tapi nggak ada kepalanya. Kita pernah pelajari ada hamzah wasol dan ada hamzah koto. Koto, iya. Iya. Oke, berikutnya. Iya, Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih. Maka bertasbih dan maka fa-nya musimnya musim jenis kata sekarang. Musimnya ya, jenis kata. Iya, fa-nya harf. Ya. Sabbih fi'il, B-nya harf, hamdi isim apa itu ya? Dengan memuji Tuhan kamu. Fi'il. Ya. Rob isim kanya mudhari ya. Isim wanya harf istighfar fi'il amr. Innanya harf, punya isim domir ya. Kananya karena penegasan ya Pak. Karena tawaba, penerima taubat, tawaba. Sifat nih Pak, tawaba.
Apa penerima taubat? Isim. Iya, baik. Kananya apa? Kananya? Jenisnya kana? Karena ada alif tuh di urutan kedua. Sifat ya, Pak? Iya, bagus. Itu berapa huruf? 3. Oke, Kan 2, 3. bagus. Ciri bahasa Arab yang pertama apa, Bu? Ciri bahasa Arab yang pertama, Masya Allah. Astagfirullah. Jangan Terdiri dari 3 huruf dasar. ciri khusus bahasa Arab yang pertama. Yang ngajar aja lupa, guru. Terdiri dari 3 huruf dasar, Pak. Iya, berarti ini nggak bisa. Jadi alif itu tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kalau dia 3, maka itu pengikat makna dulu kita istilahnya. Jadi nggak ada aksesoris. Kalau yang kita sebut dengan alif urutan kedua, itu alif sebagai aksesoris. Seperti kata apa? Kata qori kan kita bisa kenali di situ. Ada 3 huruf pokoknya, gitu ya. Kalau qori itu baru nih alif urutan kedua. Itu aksesoris posisinya. Tapi kalau kana ini kan cuma 3 huruf. Jadi alif itu tidak menandakan yang lain, tapi sebagai makna pokok. Bunyi awalnya apa? Bunyi apa, Pak? Bunyi awalnya. Kana. Bunyi awalnya. Bunyi awal. Fathah. Iya, bunyinya apa kalau fathah? Fathah kan namanya. Kalau bunyinya itu mah hurufnya yang berbunyi itu. Bunyinya doang. Bunyi akhirnya. Jadi teorinya udah ketemu di sini, tapi praktiknya nggak di sini gitu. Tukar dia. Ini fi'il nih, fi'il madin. Fi'il ya, karena. Iya. Karena. Kalau penegasan itu fungsinya. Iya. Itu adalah fungsinya. Kemudian ini, coba tadi ya, kembali lagi ya. Pengaruh kuat dari ilmu fi'il adalah kata kerja. Iya. Sangat mempengaruhi alam bawah sadarnya ketika fi'il adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Kenapa tadi Bu Feni tadi memaknai bihamdi dengan memuji. Nah, dapatlah itu, kena itu kata saya nih. Kena nih, dugaannya feeling saya benar. Memuji katanya. Memuji itu dalam bahasa Indonesia betul, itu adalah kata kerja. Ya, maka kemudian spontan mengatakan itu adalah fi'il. Gitu. Bukan isim masdar. Ya, gitu. Padahal untuk kata kerja dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih dekat dengan masdar daripada ke fi'il kalau kita mengatakan kata kerja. Coba aja ibu-ibu, bapak ya sekalian. Coba lihat kata-kata bahasa Arab yang masuk menjadi kata kerja bahasa Indonesia. Coba lihat jenisnya. Dugaan kita akan banyak sekali kata bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata kerja. Kalau kita lihat jenisnya dalam bahasa Arab itu adalah isim yang masuk kategori masdar. Contohnya apa tadi? Coba sujud. Sujud itu dalam bahasa Indonesia kata kerja. Itu adalah masdar dalam bahasa Arab. Ruku, sujud, sholat, wudhu, istighfar, apalagi taubat, apalagi rahmat, apalagi coba apalagi gitu. Yang dari bahasa Arab gitu. Azan, iqomah, apalagi itu. Rahman Rahim. Kalau Rahman Rahim itu kan sifat, kalau itu Rahman Rahim. Dan Rahman Rahim itu dalam bahasa Indonesia bukan kata kerja bahasa Indonesia ketika dia masuk. Maksud saya kata-kata dari bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab yang ketika dia sudah menjadi bahasa Indonesia dianggap sebagai kata kerja itu kalau kita lacak di bahasa Arabnya itu adalah masdar, itu adalah isim, bukan fi'il. Gitu. Coba aja ambil contoh dalam kegiatan keagamaan kita gitu. Kegiatan keagamaan kita yang sudah jadi kata kerja gitu.
Husul. Kayak misalnya nih, ibu bapak kalau mau wudhu tapi nggak ada air, maka apa yang Tayamum. kita lakukan? Tayamum. Tayamum. Tayamum kan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Saya sudah tayamum. Tuh. Coba kalau kita cek dalam bahasa Arab itu masdar itu isim itu. Gitu ya. Iya. Oke. Itu. Jadi itu emang halus sih, halus ya. Halus, bukan halusinasi, bukan halu juga ini. Halus itu kita kadang-kadang ya senang sekali ketika guru kita mengatakan fiil adalah kata kerja. Oh gampang ya, tapi di balik itu ada jebakan Batman di situ. Contohnya seperti tadi itu kan, bibi dengan hamdi memuji apa ya, fiil langsung begitu karena terpengaruh oleh pemahaman bahwa fiil adalah Kata kerja. Baik, terima kasih Bu Feni Sama-sama untuk Pak, terima kasih. kajian dan hasil analisisnya. Kalian, ini sudah jam 5.26, tidak terasa waktunya sudah berlalu. Ini mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada sore hari ini bisa memberikan penambahan dan kekuatan ilmu buat kita semua. Yang pertama tadi yang perlu kita antisipasi adalah untuk yang harf. Kelihatannya beberapa kali kita agak sulit mengenali. Kenapa? Karena kita biasanya bermodal dari makna. Itu suatu hal yang bagus. Ya, makna. Sehingga kalau untuk harf, kalau tidak cocok dari segi makna, maka cara kita memprediksinya adalah dia karakternya komposisinya sedikit. Yang tadi ya 1, ya 2, ya 3 itu karakter. Walaupun tidak pasti namanya bahasa ya. Kemudian yang kedua untuk isim, jangan lupa penanda umumnya ada alif lam atau hamzah lam, kemudian ada ta maqsudah, kemudian ada ciri bentuk 3 itu juga jadi ciri isim, ada ciri bentuk 4 itu juga menjadi penambah penciri isim. Kemudian untuk fiil, ingat jangan lupa ya, fiil bukan hanya menunjukkan perbuatan atau sering punya banyak kesamaan dengan kata kerja. Fiil itu ada makna waktu di sana, ada terikat dengan waktu, dan biasanya dia dikaitkan dengan pelaku atau dengan subjek. Begitu, ibu-ibu sekalian? Terima kasih. Mau nanya Pak Guru? Silakan. Mau nanya juga Pak Guru. Pak Ada Guru yang mau ditanya juga. masih nggak nge Pak Guru yang kana tadi fiil madin ya? Fiil madin, betul. Nah, sedangkan ini kan karena kalau ada sifat Allah bermakna benar-benar. Jadi gimana itu penjelasannya? Ya itu fungsi ya, soal fungsi. Itu soal fungsi. Fungsi itu berkaitan dengan ketika satu bagian dihubungkan dengan yang lain. Ya, karena itu nanti di tempat lain kita punya dua kana sebenarnya. Ada kana untuk ya, ada kana untuk menegaskan makna kalau berkaitan dengan sifat. Kemudian yang kedua, ada kana yang kita sudah punya adalah untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, artinya misalnya begini, dulu saya baik misalnya. Dulu saya siswa. Itu kan bisa ya. Saya siswa itu kan tidak terikat dengan ini, ya, tidak terkait dengan itu. Karena dia misalnya gini, yang cocok ya. Untuk orang-orang yang murtad, ini contohnya. Dulu dia Muslim. Kan? Dia Muslim. Apa kata kita? Dulu dia Muslim. Maka kita bisa, kalau dianya berarti kana musliman. Gitu. Jadi kananya itu di situ fi'il madin gitu ya? Kalau dari jenis ya fi'il madin, tapi gitu fungsinya adalah menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Nah, itu dia untuk kata kana. Jadi saya suka bingung terus dengan kana ini. Ya, itu kan dibedakan antara jenis kata dengan fungsi. Ya, jenis kata dan fungsi. Begitu Bu Anda? Iya. Ya. Baik, Pak Guru. Gimana Pak Bu Guru, Nur? tanya ini apa, kalau ba'da itu dia sebagai isim atau apa itu?
kan ba'da. Maknanya ba'da. Sama satu lagi indah. Indah itu sama milhu sepenuh. Itu apa itu Pak Guru? Coba lihat dari karakter maknanya. Kalau kita mengatakan ba'da, maknanya apa? Ba'da kan sesudah. Ya, itu keterangan waktu kan ya? Iya. Ya, gitu. Kalau itu bisa masuk kategori isim dia. Isim. Karena berkaitan dengan waktu. Indah di Ada sisi. sesuatu ya, ada sesuatu. Kalau Begitu juga dengan indah, itu juga dengan indah. Ya, itu menerangkan ya, itu kata keterangan. Keterangan di sisi atau pada saat itu bisa ke kategorinya ke isim. Ada lagi yang lain? Kalau sepenuh itu apa Ya, itu? itu sepenuh artinya kan ada. Penuh itu kaitannya kata sifat ya. Ya, kalau penuh, sepenuh, sekali penuh itu kaitannya dari segi makna itu. Isim juga ya, isim juga. Ya, dia masuknya ke kategorinya isim. Iya, makasih Pak Guru. Ya. Sudah? Ya. Baik, alhamdulillah. Mari kita syukuri kajian kita pada sore hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Cuma sayang ini Bu Sri Lestari tidak bisa kita dengarkan ujangannya pada sore hari ini. Ya, mungkin waktu lain kita bisa. Nggak bisa, belum paham banget. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.